Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Chef Agung di Chef Agung Channel. Jadi di video kali ini saya mau jawab Q&A yang kedua karena kemarin yang satunya itu lagi repot banget untuk resep baru. Jadi yang resep barunya itu salted egg cheese roll cake. Jadi aku kemarin lagi fokus buat itu, jadi nggak bisa untuk tanya jawab. Tapi hari ini aku untuk tanya jawab bisa. Ini tanya jawab yang kedua ya teman-teman. Jadi yang kemarin cuma dari voice note aja. Baik, ini udah ada yang buat belum ya? Pertanyaan yang pertama, Chef, untuk sisa bahan seperti Wisman, Holman, dan Holman cream cheese, apakah semuanya bisa ditaruh di freezer? Kalau tidak bisa, sebaiknya bagaimana cara penyimpanannya? Kalau Holman buttercream, Wisman butter, sama Holman cream cheese, kalau cream cheese dia nggak bisa taruh di freezer ya. Kalau taruh di freezer, cream cheese itu nanti pada saat mau dipakai dia ada kayak gumpalan-gumpalan es gitu, jadi kurang bagus. Tapi kalau buttercream sama Holman butter, terus sama Wisman, itu taruh di kulkas aja udah cukup. Tapi kalau cream cheese itu nggak bisa. Kalau cream cheese itu taruhnya di ini, nanti dipotong. Jadi kan dia ada plastiknya nih ya. Dia ada plastik. Nanti teman-teman potong. Potongnya itu yang pisaunya ini diusahakan yang benar-benar steril teman-teman. Jadi kemarin aku ada cream cheese, aku potong tuh yang bisa beli 1 kilo. Aku potong kecil-kecil, habis itu di wrapping. Super rapet, nanti itu bisa bertahan 2-3 bulan. Kalau benar-benar besi ya itu pisaunya. Jadi kalau bisa harus disteril dulu. Pakai apa sih Chef? Bisa pakai dicelupin air panas dulu 100 derajat air mendidih, nanti bisa dipotong-potong. Dan plastiknya itu yang bekas potong jangan dibuang. Jadi kalau misalnya motongnya 1 kilo kan ada plastiknya tuh, nah nanti dipotong aja. Nanti yang plastiknya itu jangan dibuang, jadi biar nggak banyak kena tangan gitu loh. Udah. Oh ya, untuk yang parutan kejunya itu, yang keju gondrongnya itu aku ada jual ya di Tokped, itu harganya 22.000. Jadi ntar aku ceritain deh, kita jawab dulu. Jadi teman-teman ini pertanyaan tanya jawab, jadi nanti teman-teman bisa lihat. Jadi kemarin aku beli parutan keju. Aku belinya 4 kali. Jadi di salah satu toko. Nah, ternyata pakai parutan yang satu dia bergerigi, sampingnya itu bergerigi, yang kedua itu patah-patah, yang ketiga juga sama, nah baru yang keempat. Padahal semua bentuk semua sama kayak stainless gitu. Tapi harganya memang yang satu lebih murah, sedang agak mahal. Dia mahalnya itu sekitar 20 ribuan lah. Tapi pas dipakai memang beda gitu loh. Jadi perbedaannya itu dari bahan pengikatnya tuh yang pengaitnya, yang kedua bahan plastiknya itu, ini bahan plastik yang di sininya, yang buat pegangan, sama bahan yang serutannya itu, jadi itu beda. Jadi pokoknya kalau misalnya teman-teman lihat, pegang, pasti tahu bedanya. Oke. Ini pillow cheese yang kedua, yang grup yang kedua. Chef, kalau misalnya aku mau bikin cuma 2 atau 3 layer, apakah resepnya tinggal dibagi 2 atau dibagi 3? Ya betul, jadi kayak gini, jangan dibagi 3, jadi nanti sama aja bohong. Jadi resepnya itu dibagi 4 dulu, karena ini kan 4 loyang, dibagi 4 dikali 3, atau enggak 3/4. Jadi nanti bisa bikin 3 layer. Kalau misalnya bikin 2 layer, 4, nanti bagi 4, satu loyangnya nanti kali 2 gitu. Whipping cream cair bisa diganti susu full cream? Boleh-boleh aja. Whipping cream cair nggak bisa diganti susu ya. Jadi whipping cream itu dia beda. Jadi kalau misalnya dikasih susu, nanti dia itu menggumpal, nggak bisa ya. Nanti dia nggak, bukannya ini, jadi dia nggak kokoh.
Jadi dia nanti encer-encer aja, karena whipping cream kalau misalnya teman-teman kocok itu kan dia naik kan. Tapi kalau misalnya teman-teman ganti susu teman-teman kocok sampai lampu listrik teman-teman mati juga nggak bakal bisa mengembang. Jadi whipping cream cair tetap diganti whipping cream cair ya, sesuai dari resep. Chef, harga jual pillow cheesecake-nya ada berapa? Itu kemarin 500 ribuan, udah ada di video, di voice note. Chef, cara nyimpan cake yang belum dikasih buttercream bagaimana dan tahan berapa lama? Kalau misalnya kalau mau simpen itu biasa aku di tempat tatakan biasa ya, kalau teman-teman ikutin YouTube aku atau Instagram aku, biasa aku taruh di tatakan coklat, itu aku wrapping yang rapat baru taruh kulkas. Atau enggak kalau misalnya teman-teman mau simple, biasa kalau untuk 2-3 hari, biasa kuenya itu aku wrapping kayak gitu, biasanya aku taruh freezer. Aku taruh freezernya nyamping kayak gini biar nggak makan tempat dan nggak ketindihan gitu. Kalau freezer itu bisa tahan 1 minggu freshnya, tapi kalau di kulkas itu 2-3 hari untuk kalau baru disusun ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau susun, itu ketahanannya 2-3 hari, nanti untuk pas udah disusun ya sampai 2-3 hari lagi. Tapi kalau aku kan biasa untuk main kayak birthday cake yang zaman-zaman dulu, sama main wedding cake, itu biasa aku taruh freezer, karena kalau misalnya bikin fresh itu udah nggak mungkin banget. Kalau hiasannya selain keju gondrong bisa diganti apa ya Chef? Bisa diganti keju parmesan, bisa pakai keju parut terus yang dibakar, yang dipanggang, yang di oven juga bisa. Mau pakai polos juga boleh, nggak apa-apa. Chef, kalau pakai loyang 18 dibagi 3 loyang bisa nggak? Bisa. Chef, kalau pasta vanilla kita ganti dengan pasta lain seperti coklat black forest, mocha, pandan, dan lain-lain, bisa nggak? Bisa-bisa aja. Kalau misalnya mocha masih masuk sama keju, black forest masih masuk sama keju, pandan juga masih masuk. Selama masih masuk, ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Karena keju kayaknya kacang aja masuk, coklat aja masuk, kayak martabak itu semua masuk kan kalau keju. Chef, apakah ada bedanya hasil cake jika mentega yang dicairkan dengan Aubain Marie dicairkan langsung di atas kompor dan mentega yang dikocok terpisah sampai mengembang? Oke, kalau jadi kayak gini, butter yang dicairkan itu kan dia lebih gampang meleleh dan lebih gampang menguap dibandingkan dengan margarin. Kalau margarin teman-teman bisa lihat kayak Blue Band segala macam itu kan padat ya. Nah padat, si butter ini kan cair. Kalau teman-teman coba gini aja sih, teman-teman ambil simpelnya aja, ambil praktek gampang aja. Teman-teman panasin butter, satu di Aubain Marie itu dengan cara panasannya dengan cara si uap airnya ini sendiri. Yang kedua di kompor langsung, yang ketiga di microwave tuh ya. Pasti nanti teman-teman timbang lagi, pasti akan lebih banyak yang teman-teman microwave atau enggak yang di kompor. Tapi kalau kompor itu teman-teman hati-hati dan awasin terus dan nggak sampai gosong, itu it's okay. Tapi kan teman-teman di sini kan takutnya yang ditinggal segala macem, takutnya itu gosong. Gosong itu ciri-cirinya bagaimana Chef? Kalau gosong itu ciri-cirinya biasa permukaan yang atasnya itu biasa ada buih-buih kecil-kecil yang agak sedikit keras ya. Dan wanginya itu udah nggak wangi butter, jadi wanginya gosong. Nah itu nanti akibat untuk kuenya apa sih Chef? Akibat kuenya ya kuenya nggak begitu wangi gitu. Terus yang ketiga pasti akan berkurang si geraman si itu butternya. Jadi aku ambil amannya seperti itu, dan masuknya ini harus sangat-sangat kuku. Udah aku jelasin kenapa kemarin. Terus yang ketiga, kalau butter cair sama butter kocok itu bedanya apa? Butter cair ini biasa lebih moist sama lembut. Kalau butter kocok biasa lebih padat. Nah gitu aja. Chef, terkadang kocokan adonan telur yang dihasilkan banyak mengeluarkan buih-buih dan hasil kue sering mengalami pori-pori besar, padahal menggunakan full kuning telur. Penyebabnya di mana? Kalau buih-buih besar itu penyebabnya pasti kocokannya kurang sempurna. Dan kalau misalnya teman-teman pori-porinya gede, itu biasa ada dua, loyangnya terlalu tinggi dan apinya juga terlalu tinggi. Itu biasa.
Chef, kalau hasil cake tingginya hanya 3 cm, tidak seperti dalam video sesuai tinggi loyang 4 cm, padahal pakai emulsifier, salahnya di mana? Salahnya biasa di pengocokan telurnya. Kocokan telurnya biasa kurang lama atau terlalu cepat pengocokannya gitu. Ini pillow cake yang ketiga. Pillow cake yang ketiga tidak ada pertanyaan. Pillow cake yang keempat oke, ini pillow cake yang keempat. Chef, whipping cream cairnya apa boleh diganti dengan whipping cream bubuk yang dicairkan? Nggak boleh. Bubuk pakai bubuk, cair pakai cair. Susu kental manis ya, ada susu kental manis, jangan pakai susu cair. Jadi tetap kalau misalnya manis, susu kental manis pakai susu kental manis, susu cair ganti susu cair, mereknya terserah. Whipping cream bubuk pakai whipping cream bubuk, whipping cream cair pakai whipping cream cair. Jangan cair diganti bubuk, jangan cair diganti susu kental manis. Jadi jangan ya, jangan ganti-ganti bahan, akan mempengaruhi rasa. Kalau saya menggunakan hand mixer Philips, selalu mau buat 3 loyang saja, apa bisa dikocok sekaligus pakai hand mixer? Kalau pakai hand mixer itu minimal itu satu resep dibagi 2. Kalau satu resep 3 loyang itu nanti terlalu resiko ya, karena Philips ini kurang begitu kenceng. Jadi takutnya nanti gagal, buang-buang bahan, sayang. Untuk kejunya berarti harus beli yang 2 kilo ya chef, supaya bisa parut dan hasil kejunya panjang. Ya betul, minggu kemarin saya udah beli keju yang 2 kilo, tapi saya bagi 4 dan tutup plastik wrap. Kalau bagi 2 itu kayaknya kayak gini, kalau misalnya bagi 4 ya, bagi 4 berarti kan dibagi 2 lagi. Jadi itu kayak keju-keju biasa, itu paling nanti cuman sampai pinggir-pinggirnya doang, nanti atasnya bikin lagi, gitu aja. Tapi kalau teman-teman buat makan sendiri lebih baik ya bagi 4. Tapi kalau misalnya teman-teman jualan biar cantik kayak menjuntai gitu, ya bagi 2 aja panjang. Nanti ada penjelasannya ya di video selanjutnya. Biar aku bagi 2 nanti videonya. Terigunya bisa diganti mocaf. Kalau terigu jujur aku belum pernah ganti-ganti dari dulu sampai sekarang. Biasa pakai protein sedang atau rendah. Kalau yang kayak mocaf, lain-lain, terus gluten free aku belum pernah coba, jadi aku nggak bisa ngomong lebih banyak. Chef, kalau untuk pertama kali bikin dihias, tidak pakai keju gondrong juga tidak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting kalau teman-teman baru pertama kali, mendingan bikin cake-nya dulu aja. Nanti kalau misalnya hias-hias, kalau teman-teman bisa lihat di YouTube aku yang lain-lain itu yang cake itu bikin hiasannya simple-simple, teman-teman bisa pakai contoh yang seperti itu aja nggak apa-apa. Hanya pakai keju cheddar yang kecil diparut, ya nggak apa-apa. Untuk whipping cream yang non dairy atau non dairy, pakai yang dairy. Jadi dairy itu dari susu murni. Biasa kalau yang non dairy itu biasa dari santan ya, yang manis-manis. Itu harganya bisa 50 ribuan, tapi kalau yang kayak Anchor, Elvier segala macem itu 100 ribuan. Jadi perbedaannya di situ. Yang kedua ya rasanya. Kalau yang dairy itu tawar, kalau yang non dairy itu manis. Dan biasa kalau yang non dairy itu lebih tahan di suhu ruang karena dia gula manis, dia lebih cepat mengembang pada saat dikocok. Untuk gula pasirnya boleh dikurangin, tidak takarannya. Kebetulan orang tua saya tidak boleh terlalu banyak konsumsi gula, paling cuma 10% aja ya teman-teman dari total berat semuanya. Chef, mixer bahan krimnya berapa lama dengan kecepatan berapa pakai hand mixer dan standing mixer? Kalau kecepatannya itu, kalau di standing mixer di sedang aja cukup, kalau hand mixer cepat, kalau menit itu tergantung, yang penting sampai ringan aja pada saat dicoba. Pada saat mixer adonan kue, apakah boleh sambil diaduk dengan spatula agar tidak ada bahan yang mengendap di bowl? Jika boleh, mixer masih tetap dalam keadaan nyala atau berputar. Kalau teman-teman mau krimnya itu mau dibersihkan pinggir-pinggirannya, itu dalam keadaan mati teman-teman. Kalau misalnya dalam keadaan hidup, nanti takutnya si mixernya ini ngehajar si spatula silikonnya ini, nanti copot,
itu malah, atau enggak nanti malah tangan teman-teman yang ikut. Jadi kalau misalnya membersihkan, matikan dulu, ambil standingnya, buka, aduk seperti itu ambil amannya aja. Kalau hand mixer tinggal dimatiin aja, itu tinggal aduk. Saat cream cheese-nya dikocok dengan bahan-bahan lain, cream cheese-nya dalam keadaan suhu dingin atau suhu ruang. Kalau cream cheese itu dalam keadaan suhu ruang, jadi kayak kalau kocok kayak butter cake, itu butternya suhu ruang. Jadi kalau untuk mengocok butter atau bahan-bahan yang kayak cream cheese, itu harus suhu ruang. Chef, apakah kalau naruh tepungnya terakhir hasilnya teksturnya lebih lembut lagi atau tidak? Ngaruh karena gulanya sudah dituang sedikit-sedikit dari awal. Kalau tepung naruhnya di akhir, ini maksudnya gimana? Kalau tepungnya terakhir itu maksudnya gimana? Maksudnya apakah gula telur segala macam udah naik, terus masukin butter, terus masukin tepung, ya bisa-bisa aja. Yang penting kocokannya harus sempurna. Yang telurnya. Chef, cake ini tahan berapa lama ya di kulkas kalau tanpa emulsifier? Kalau di suhu ruang melted nggak kalau ditaruh 1-2 jam? Tapi kalau misalnya kalau kue ini, kalau tanpa emulsifier, nggak pakai emulsifier, kayaknya tergantung dari tangan kita. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin cake, itu tangan dibersihin dulu, terus yang bahan-bahan atau alat-alat yang untuk naronya atau membaliknya itu bersih dulu, sama loyangnya yang ditutup harus bersih dulu. Kemarin aja itu aku tahan sampai 1 minggu, aman, nggak apa-apa. Terus yang kedua, kalau misalnya di suhu ruang itu 1-2 jam aman, asal ditaruh di kulkas dulu. Kalau teman-teman mau ruangannya agak panas, bisa ditaruh freezer dulu 1 malam, nanti baru ditaruh di ruangan. Itu bisa tahan 3-4 jam kalau ruangannya ber-AC, ya. Ini pillow cake yang ini kayaknya udah untuk pertanyaannya. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video tanya jawab ini. Semoga teman-teman mendapatkan jawabannya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih semuanya.